Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yaliku bi jalalihi al-karim wa 'azimi sultanih. Hamdan yaliku bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-'ula. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini atas izin dan takdirnya kembali kita dipertemukan di majlis yang mulia untuk bertafaqquh fid din, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dicatat oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang dimana dengan mempelajari dan semangat untuk menghidupkan dan mengamalkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, disitulah hakikatnya kemuliaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengetahui perintah dan larangan Allah, maka akan semakin besar peluang kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Perintah dan larangan Allah ini banyak sekali, sehingga tidak cukup umur kita untuk mengetahui semuanya. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi kita untuk berhenti menuntut ilmu, karena ilmu inilah yang akan menentukan mulia dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya, karena anaknya Abdullah ini melihat Imam Ahmad tidak berhenti untuk belajar, maka anaknya bertanya, sampai kapan kita akan berhenti belajar? Kata Imam Ahmad rahimahullah, apabila kaki kanan kita sudah ada di dalam surga baru berhenti belajar. Oleh karenanya ikhwani fillah rahimakumullah, tidak ada pesan yang paling berharga bagi seorang muslim dari saudaranya sesama muslim melainkan pesan untuk senantiasa semangat belajar ilmu agama tanpa mengenal usia atau kondisi, kapan dan dimanapun ilmu ini sangat kita butuhkan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan kalimat Kitabul Iman di dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwa iman itu menurut definisi ulama salaf kita qaulun wa amalun. Hanya dua kalimat penafsirannya, definisinya, kemudian ditambah lagi dengan dua kalimat yazidu wa yanqus. Qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman itu adalah sebuah ucapan dan amal, dan dia bertambah dan berkurang. Itu yang harus kita pahami terkait masalah iman. Sekalipun di zaman sahabat atau di hadis Nabi tidak disebutkan definisi ini, namun berdasarkan al-istiqra' dan tatabbu', ulama kita menyimpulkan, meringkas kepada kita supaya mudah untuk kita fahami. Dan Imam Bukhari sudah membawakan dalil di dalam Al-Quran banyak sekali di pertemuan sebelumnya, bagaimana iman seorang itu bertambah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala laisa bil amani, bukan angan-angan, tapi praktik nyata melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kemudian kita juga sudah menyampaikan bahwa iman menurut ulama salaf dan ahli hadis pada umumnya, bahwa iman itu mencakup tiga amalan manusia yang semuanya akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, yaitu amalan hati, amalan lisan, dan amalan zahir. Kemudian begitu juga maksiat akan dikumpulkan oleh Allah
dari 3 amalan ini, yaitu maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba dengan hatinya, maksiat yang dia lakukan dengan lisan, dan amalan anggota tubuhnya. Kemudian di sini juga beliau membawakan dalil wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman. Kata Imam Bukhari rahimahullah, cinta dan benci itu bagian daripada iman. Cinta dan benci itu bagian daripada iman. Kalau kita tahu bahwa cinta dan benci bagian daripada iman, maka kebalikannya benci atau cinta itu bisa menjadi bagian daripada dosa. Kapan cinta itu menjadi bagian daripada iman? Apabila kita letakkan dia pada tempatnya. Mencintai sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dicintai. Diperintahkan kita untuk mencintai semua orang beriman sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah cinta kepada Allah secara mutlak tanpa pengecualian. Kemudian diperintahkan kita untuk membenci orang kafir secara mutlak, karena mereka tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari, al-hubbu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kapan kita cinta kepada seorang karena Allah? Apabila alasan kita mencintai dia itu adalah amalan saleh dia, ketaatan dia, ketakwaan dia kepada Allah. Bukan karena kekerabatan, bukan karena ada hubungan bisnis atau yang lainnya, tapi karena semata-mata dia dekat dengan Allah, kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ulama rahimahullah, kita cinta kepada Imam Syafi'i, kepada imam-imam kita karena kedekatan mereka kepada Allah, ilmu yang mereka bawa yang bermanfaat. Maka saat mereka menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka seorang muslim saat itu harus bisa menentukan sikapnya. Apakah dia cinta kepada orang itu karena sosoknya, karena figurnya, atau karena kepribadiannya, atau benar karena Allah. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mengambil sikap untuk menyelisihi siapapun dia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, beliau saat itu berfatwa kepada seluruh para sahabat radhiyallahu anhum untuk tidak melakukan haji tamattu atau qiran ketika musim haji. Kenapa? Karena kalau haji tamattu atau qiran berarti kita melaksanakan 2 amalan, yaitu ibadah umrah sama haji, sehingga kita kemungkinan besar tidak akan kembali lagi ke Mekah ya dalam 1 tahun 2 kali. Kenapa? Karena sudah umrah. Apalagi zaman dulu, untuk datang ke Mekah itu butuh waktu yang panjang. Apalagi yang dari daerah Afghanistan itu, mereka 3 bulan sebelum haji itu mereka sudah harus berangkat. Karena kalau daerah-daerah sana berangkatnya 2 bulan sebelum haji, itu akan kelewatan musim haji karena perjalanan jauh. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat apabila sahabat melakukan haji qiran atau tamattu, maka mereka ini merasa sudah melaksanakan 2 ibadah, sehingga saat mereka pulang ke Madinah, maka mereka malas untuk kembali melaksanakan ibadah umrah di tahun itu. Umar melihat, nanti kalau dalam setahun umat Islam ini tidak ada yang umrah, nanti Ka'bah ini sepi. Maka Umar berfatwa saat itu, supaya apa? Supaya kalian semua haji ifrad. Haji ifrad sekedar melaksanakan haji, begitu ihram mereka nanti sampai di sana tidak melakukan umrah, tapi mereka tawaf qudum, kemudian menunggu hari tarwiyah sampai selesai manasik haji, pulang. Ibadah yang diamalkan cuma 1. Tapi saat itu Ali bin Abi Thalib itu langsung mengatakan di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ali bin Abi Thalib, saya mendengar Nabi SAW bersabda, andaikan Allah takdirkan
tahun depan saya masih bisa hidup, maka saya akan membawa hewan hadiah saya dari Madinah. Artinya Nabi mau haji tamattu. Rasulullah mau haji tamattu. Artinya apa? Artinya Rasulullah mau melaksanakan dua ibadah. Ali bin Abi Thalib dengan tegas di hadapan Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak mau mengamalkan fatwa kamu karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dan ini banyak perkara seperti ini kita dapatkan, kecintaan kepada seseorang benar karena Allah atau bukan. Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian saat kecintaan itu diletakkan pada bukan tempatnya, kita akan dosa. Dan nas Al-Quran menegaskan hal tersebut. Di dalam surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang cinta bukan pelaku, orang yang cinta kemaksiatan itu fahisyah merajalela di kalangan kaum muslimin. Kata Allah, lahum adzabun fid dunya wal akhirah. Allah akan azab dia di dunia dan di akhirat. Siapa itu? Bukan pelakunya, sekedar cinta, senang apabila seorang muslim itu melakukan maksiat, senang apabila di tengah-tengah kaum muslimin ini tersebar fahisyah, perzinahan, pelacuran, senang dia, sekedar senang, dia bukan pelaku. Tapi lihat apa ancamannya, lahum adzabun fid dunya wal akhirah. Diazab oleh Allah di dunia dan di akhirat. Makanya akidah kita yang diajarkan oleh ulama salaf rahimahullah, jangan sembarangan mencintai sesuatu. Kenapa? Karena cinta itu adalah amalan hati. Cinta itu amalan. Saat dia diletakkan bukan pada tempatnya, maka dia akan berubah menjadi dosa. Saat diletakkan pada tempatnya, dia akan berubah jadi pahala. Makanya Imam Bukhari di sini menegaskan fillahi, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benci juga benci karena Allah. Orang yang benci dengan syariat itu bahaya. Itu bahaya. Dan di dalam Al-Quran banyak Allah menyebutkan sifat orang munafik, diantaranya mereka itu benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini ada seorang muslim mengamalkan satu amalan karena kita tidak sanggup mengamalkan amalan itu, dan dia sudah mendahului kita dan kita tahu ada dalilnya. Akhirnya kita kurang senang dengan dia karena dia mengamalkan dan kita terdahului sama dia. Nah, ini kita harus bertanya kembali, kita benci kepada dia karena apa sebenarnya? Contoh misalkan yang mungkin ini jadi pelajaran bagi kita. Ada satu jamaah yang mereka itu senang pakai siwakannya, siwak. Untuk tahu insyaallah siwak. Kita sepakat semua siwak itu sunnah Nabi SAW. Hadisnya banyak sekali. Bahkan para sahabat itu siwak mereka seperti pensil tukang kayu ditaruh di sini. Dan diantara sunnah Nabi SAW, hadis muttafaqun alaih, laula an asyqa ala ummati la amaruhum bisiwak inda kulli salah atau inda kulli wudu. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, akan aku wajibkan mereka setiap kali mau takbir solat apa saja, akan saya perintahkan mereka, akan saya wajibkan mereka untuk siwakan, atau setiap kali wudu. Makanya jangan heran kalau kita di Timur Tengah banyak orang sebelum takbir siwakan. Lain kan kita di Indonesia mungkin juga masih langka. Nah, kalau ada orang yang siwakan seperti ini, siwakan sesuatu yang kita anggap remeh biasa, hal sederhana, dia karena mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi SAW, dan kita belum diberikan kemampuan mengamalkan. Nah, jangan sampai saat ada orang yang mendahului kita mengamalkan, kemudian ada rasa tidak enak, tidak senang sama dia. Kenapa? Gara-gara dia sering siwakan. Padahal kita ini tahu bahwa siwak itu sunnah Nabi SAW. Siwak itu sunnah Nabi.
Kita malah sikat gigi. Sikat gigi itu justru tidak ada sunnahnya. Siwak itu yang benar. Ya. Kenapa? Karena siwak itu semuanya disiwak, gusi, lidah, kemudian langit-langit dalam mulut itu semuanya di. Kalau sikat itu namanya juga sikat gigi. Cuman gigi yang disikat, bukan gusinya. Makanya orang yang sudah ompong tidak sikat lagi, karena giginya sudah habis. Kalau para sahabat sekalipun gigi habis tetap siwakan, karena siwak itu bukan sekedar gigi. Dan luar biasa, siwak ini juga membuat gigi tahan, jarang sakit-sakitan, kemudian putih bersih. Karena apa? Karena siwak. Subhanallah, siwak ini yang diamalkan oleh para sahabat. Ini contoh sederhana. Contoh sederhana yang kita bisa ambil dari sunnah Nabi SAW. Masih banyak perintah dan larangan Allah ini kita belum siap untuk mengamalkannya. Kemudian di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah setelah dia mengatakan wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah bagian daripada iman. Kata beliau, Imam Bukhari ini punya mengajarkan kepada kita. Beliau itu biasa membawakan ayat Al-Quran, kemudian hadis, kemudian perkataan atau amalan sahabat. Kalau tidak ditemukan, nanti dia turun sedikit ke generasi tabi'in. Kalau di zaman tabi'in tidak ada, maka beliau turun sedikit ke generasi tabi'ut tabi'in. Dan Imam Bukhari jarang membawakan generasi keempat. Ya. Kenapa? Karena dia hidup di zaman itu. Imam Bukhari itu hidup di generasi keempat, generasinya Imam Ahmad rahimahullah. Maka beliau saat beliau memaparkan kitabnya, setiap judul itu ayat Quran, hadis, fatwa sahabat, kemudian turun sedikit tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu pun langka. Kebanyakan sahabat atau tabi'in. Salah satu di antaranya di sini beliau membawakan athar Umar bin Abdul Aziz. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adiyin. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, dia menulis surat. Dia nulis surat kepada gubernurnya Adi bin Adi. Apa isi suratnya? Isi suratnya terkait masalah definisi iman. Subhanallah, definisi iman. Surat seorang khalifah, seorang pemimpin kepada gubernurnya. Isinya hanya definisi masalah iman. Apa isi surat beliau? Kata Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, isi suratnya kepada Adi bin Adi, "Inna lil imani fara'id." Iman itu memiliki kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian kata beliau, wa syara'i, dan iman itu memiliki syariat. Wa hududan, dan memiliki larangan. Wa sunanan, dan ada yang sunnah kata beliau. Dan ada yang sunnah. Itulah iman. Kata beliau, faman istakmalaha istakmalal iman. Siapa yang mampu mengamalkan ini semuanya sempurna imannya. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Siapa yang hanya mengamalkan sebagian, imannya tidak sempurna. Kata Umar bin Abdul Aziz, fa in a'is fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kalau nanti Allah masih memberikan saya umur panjang, maka saya akan jelaskan rinciannya kata beliau. Ini secara umum beliau sampaikan definisinya kepada Adi bin Adi. Kalau Allah memberikan umur saya panjang, kemudian saya punya kesempatan untuk menjelaskan secara rinci kata Umar, maka akan saya jelaskan kepada kalian. Tujuannya apa? Hatta ta'malu biha, supaya kalian amalkan. Tujuan menuntut ilmu diamalkan. Imam Asy-Sya'bi dikasih pesan oleh ibunya. Kata beliau, "Nak, silahkan kamu belajar dan jangan mikir masalah dunia, biar ibu yang ngasih kamu nafkah. Tapi satu pesan ibu, kalau kamu semakin tambah keilmuannya, ilmu kamu yang kamu pelajari semakin banyak, tapi kok ketakwaan kamu semakin rendah, rasa takut kamu kepada Allah semakin menurun, maka tinggalkan belajar, karena itu musibah. Tinggalkan belajar, itu musibah."
Apa artinya kamu belajar kalau kamu tidak takut kepada Allah? Makanya ulama mengatakan innamal ilmu al khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beratnya. Disinilah nilai seorang muslim. Kata Umar bin Abdul Aziz, wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Kalau Allah takdirkan saya wafat, belum sempat menjelaskan, ya udah saya tidak mungkin milih berteman sama kalian. Artinya tidak mungkin, kata beliau, kalau Allah sudah menakdirkan saya wafat saat ini, kemudian saya minta untuk ditunda, itu tidak mungkin. Karena bagi seorang muslim mati itu lebih kalau sudah ada tanda-tanda kematian, itu andaikan dikasih pilihan untuk balik ke dunia, dia tidak mau. Dia tidak akan mau dikasih memilih dunia. Makanya para nabi, kekhususan mereka, tidak ada seorang nabi, kata Nabi, dicabut nyawanya oleh Allah kecuali khuyir. Ma min nabiyyin illa khuyir atau kama qala. Rasulullah bersabda, tidaklah ada seorang nabi yang ingin dicabut nyawanya oleh Allah kecuali dikasih pilihan. Semua para nabi sebelum dicabut nyawanya dikasih pilihan. Apa pilihannya? Apakah kalian mau masih hidup atau sudah siap bertemu dengan Allah? Rata-rata para nabi itu memilih sudah siap bertemu dengan Allah, tidak mau nambah hidup. Sampai Nabi kita itu ketika terakhir dia mengembuskan nafasnya, itu jari-jarinya dia angkat, kemudian dia mengatakan kalimat terakhir, fir rafiqil a'la. Ar-rafiqul a'la itu Allah. Fir rafiqil a'la, saya memilih Allah. Kemudian tangan beliau langsung jatuh. Aisyah ketika mendengar kalimat terakhir itu, Aisyah mengatakan, idzan la yakhtaruna. Berarti Rasulullah tidak lagi memilih kita. Artinya ini hadis yang saya dengar, kata Aisyah, saat Nabi masih sehat, tidak ada seorang nabi dicabut nyawanya oleh Allah kecuali dikasih pilihan, masih mau hidup atau sudah siap mati. Kalau kita dikasih pilihan seperti itu, mau milih yang mana? Pasti milih mau masih hidup ya, berapa tahun lagi? Perkiraannya mungkin proyeknya belum selesai, butuh 10 tahun aja. Setelah selesai proyek ada lagi proyek, ya, tidak kunjung selesai. Nabi Musa didatangi oleh malaikat maut menjelma seperti manusia biasa. Kata Nabi Musa, mau kemana? Saya malaikat maut. Mau kemana? Mau cabut nyawa. Langsung ditempeleng, buta mata sebelah, langsung menghadap Allah. Kata Allah, ada apa? Ya, kamu menyuruh saya untuk mencabut nyawa seseorang yang belum siap bertemu dengan kamu. Kata Allah kepada malaikat maut, katakan kepada Musa, apakah ada seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Subhanallah. Kalau dia masih mau menambah hidup, kepingin masih hidup di dunia, suruh dia letakkan telapak tangannya di atas lembu. Nanti akan ditambah umurnya oleh Allah sejumlah bulu yang tertutup oleh telapak tangannya. Datang kembali malaikat maut, menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Kata Nabi Musa, kalau saya sudah ditambah umur saya oleh Allah sesuai dengan bulu yang tertutup, bulu lembu yang tertutup oleh telapak tangan saya, apa yang terjadi setelah itu? Ya saya datang lagi, kata malaikat maut, cabut nyawa. Kan sudah selesai masa hidup kamu. Kalau seperti itu, kata Nabi Musa, sekarang cabut nyawa saya. Cuman saya minta satu permohonan saya, cabut nyawa saya saat saya berada di Ardul Muqaddasah, di daerah Palestina. Maka Nabi Musa saat itu meminta kepada malaikat maut supaya dikasih kesempatan berjalan mendekat ke Baitul Maqdis. Akhirnya dia berjalan, itu dibuntutin sama malaikat maut di belakang. Subhanallah. Begitu sudah sampai, kata Rasulullah, jarak antara Nabi Musa dengan Baitul Maqdis itu kalau dilempar pakai batu sudah kena. Di situ Nabi Musa mengatakan, al-an, sekarang cabut nyawa saya. Nah, ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari rahimahullah, siapa yang ditakdirkan Allah datang ke tanah yang diberkahi seperti Mekah, Madinah, kemudian Baitul Maqdis, di antara doanya memohon kepada Allah supaya tidak balik lagi ke kampung halamannya, meninggal di sana, maksudnya meninggal di sana. Ini bagus ini untuk jamaah haji
atau yang berangkat umroh, kalau mau minta doa ya sama temannya yang ditinggal, kasih doa ini kalau dia mau. Kalau dia mau, semoga tidak balik lagi. Ketimbang mati di Indonesia, kalau lebih baik mati di Mekah atau Madinah. Bahkan kita dapatkan ada memang orang yang 70 tahun sengaja melaksanakan umroh atau haji supaya meninggal di sana, dan itu banyak. Dan Allah takdirkan rata-rata mereka ini yang kepingin meninggal di sana, Allah cabut nyawa mereka di sana karena mereka jujur. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, coba lihat di sini definisi iman yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Inna lil iman faraid. Ada perintah yang sifatnya wajib. Mulia dengan tidaknya seorang itu bukan diukur dengan seberapa banyak dia tahu tentang Islam ini, bukan. Islam ini itu kalau diceritain indah, tidak ada yang tidak tertarik tertarik dengan keindahan Islam. Kalau diceritakan itu tidak ada yang tidak tertarik. Sampai orang kafir itu kalau ada orang cerita tentang Islam tertarik, semuanya tertarik. Apalagi orang beriman, kalau sekedar cerita itu baru ceritanya. Bagaimana kalau kita hidup di zaman sahabat, melihat fakta langsung, itu jauh lebih nikmat, jauh lebih indah. Kenapa? Karena Islam bukan sekedar cerita, tapi fakta di lapangan jadi kehidupan. Ada dia di pasar, ada dalam bentuk negara, ada dalam kehidupan individual, di rumah tangga, ada. Islam itu kelihatan. Dengan apa seorang itu mulia? Islam ini beratnya di perintah dan larangan, dan disitulah mulianya para sahabat radhiyallahu anhum. Ada perintah langsung diamalkan, ada larangan langsung ditinggal, karena memang itu yang berat. Semua orang siap untuk mendengar keindahan cerita tentang Islam. Kita ini semua siap untuk mendengarkan ceritanya dan siap untuk mengatakan sama-sama jawabannya Islam itu indah. Tapi yang berat kalau sudah ada perintah. Nah, di sini yang akan membedakan kita. Saat Allah mengatakan kerjakan ini, tidak semua orang siap. Saat Allah mengatakan tinggalkan ini, tidak semua orang siap. Para sahabat siap semuanya. Sami'na wa ta'ana, sahabat itu kuat. Satu contoh, khamr, minuman keras, diturunkan keharamannya oleh Allah tadarrud, bertahap. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena beliau ini natiri dari Abu Talha, itu ketika Abu Talha kedatangan tamu, itu khamar saat itu belum turun keharamannya dengan jelas, tegas. Baru ada sindiran-sindiran, jangan laksanakan sholat ketika dalam keadaan lagi mabuk, sehingga para sahabat jauh sebelum adzan sudah minum khamar dulu, ya, karena takutnya kalau 10 menit sebelum adzan minum itu nanti ke bawah sholat, belum selesai, belum berakhir mabuknya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Sudah ada sindiran dari Allah, jangan mendekat ke sholat saat lagi mabuk. Akhirnya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saat saya lagi menuangkan khamar ke gelas-gelas tamu Abu Talha, itu ada satu sahabat yang teriak di luar, ala innal khamra qad hurrim. Ketahuilah oleh kalian semua, khamar sudah turun keharamannya. Abu Talha mendengar itu beserta tamu-tamunya di dalam rumahnya, dan Anas bin Malik itu tidak lihat siapa dia. Coba siapa itu yang teriak-teriak itu? Tidak dilihat. Tapi begitu dengar, karena mereka semua saat itu aman, yakin bahwa yang membawa berita itu orang-orang jujur, karena sahabat. Kata Abu Talha saat itu, tanpa melihat siapa yang membawa berita, kemudian yang membawa juga satu orang. Kata Abu Talha, Anas, silahkan kamu ambil tempat khamar itu dan kamu pecahkan ke jalan. Langsung dipecahkan itu. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, di ganggang Madinah saat itu becek sama khamar, karena semua sahabat sudah menumpahkan khamarnya, dipecahkan sama tempat-tempatnya, bejananya. Langsung seketika, saat itu seketika. Bayangkan kalau kita kan mikir-mikir, modal berapa ini? Kemudian bejananya, eman, mau dipecah. Eman mau dipecah, ada bahasa kita eman-eman. Ya sekalipun haram mungkin apanya kayak gitu.
Ya mungkin dituangin dikit-dikit atau gimana, mungkin ada yang bisa disisakan, atau mungkin modalnya bisa balik, enggak apa untungnya ke saya rugi. Sahabat enggak, bejana yang dipecahin, isinya ditumpahin tanpa melihat untung rugi, enggak mikir-mikir. Itu para sahabat radhiyallahu anhu. Bedanya sama kita saat dibenturkan antara rugi dan untung dunia, itu mereka kalahkan keuntungan dunia. Yang penting mereka untung akhirat. Jadi yang menentukan kita ini, itu perintah mulia dengan tidaknya kita, itu diukur dari perintah dan larangan, bukan banyaknya pengetahuan kita tentang keindahan Islam ini, bukan. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam itu kapan beliau dijadikan imam oleh Allah di dalam Al-Quran? Wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Tatkala Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Ujian itu apa kata Ibnu Katsir? Perintah dan larangan. Fa'atammahun. Semua perintah Allah dia lakukan dan semua larangan Allah dia lakukan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nabi Ibrahim mulai dari apa? Dari menyembelih anaknya. Tanpa ragu dia sembelih. Kisah yang masyhur. Sampai apa? Sampai khitan. Dari yang terbesar sampai khitan, semua dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Baru setelah itu kata Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sekarang Ibrahim, saya jadikan kamu sebagai imam, qudwah, contoh yang baik bagi orang lain. Apakah Nabi Ibrahim langsung diangkat oleh Allah dengan adanya wahyu, diberikan ke dia langsung diangkat jadi imam? Tidak. Setelah proses Ibrahim sudah menyelesaikan perintah Allah semuanya. Jadi kemuliaan seseorang itu, kita semua tanpa terkecuali, itu seberapa banyak perintah Allah kita laksanakan dan seberapa banyak larangan Allah kita tinggalkan. Itu yang menentukan kita mulia di hadapan Allah. Bukan banyaknya perintah Allah kita tahu tapi tidak diamalkan, larangan Allah banyak yang kita tahu tapi kita tidak bisa meninggalkan. Itulah amalan. Maka beliau di sini mengatakan innalil imani faraid wa hududan. Hudud itu apa? Larangan. Jangan sampai ditabrak larangan Allah Subhanahu wa taala. Faraid, kewajiban dan larangan. Maka ulama kita berpesan, saat kamu belajar, usahakan yang pertama dipelajari itu apa? Apa yang Allah perintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama dipelajari. Jangan bukan sekedar apa kisah-kisah atau sejarah, bukan itu pertama. Itu hanya sekedar apa hiasan-hiasan yang lain. Yang pertama kita tahu apa perintah Allah, apa yang Allah perintahkan ke kita dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sama kita. Semakin banyak yang kita tahu, maka semakin besar peluang kita untuk meningkatkan ketakwaan. Begitu juga semakin banyak larangan yang kita tahu, semakin besar peluang untuk meninggalkan. Dan dengan itu kita naik derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau ada syara'i, keyakinan-keyakinan. Karena ilmu ini, syariat ini pengamalannya ada yang tidak bisa diamalkan dengan zahir dan dengan lisan. Banyak. Contoh misalkan ketika terkait masalah hari kiamat, itu masalah keyakinan, masalah amalan hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang sahih, ketika Allah memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, itu neraka mengatakan hal mim mazid, masih ada lagi, hal mim mazid, masih ada lagi, sampai Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yadhar rabbu qadamahu, sampai Allah meletakkan kakinya. Ketika Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka, neraka mengatakan qat, cukup, saya tidak minta lagi. Nah ini kita membaca kisah ini, hadis ini hadis sahih muttafaq alaih. Ini gimana cara pengamalannya? Allah punya kaki, ya udah tinggal diyakini Allah punya kaki, selesai. Itu bukan amalan lisan. Tidak bisa kita mengatakan itu amalan lisan, Allah punya kaki, Allah punya, bukan, itu bukan amalan lisan. Itu diyakini pengamalannya dengan diyakini. Tidak bisa diamalkan dengan amalan zahir.
Jangan dibayangkan Allah kakinya seperti ini. Kemudian ada amalan yang kita tidak bisa diamalkan dengan amalan hati. Dia harus diamalkan dengan amalan lisan, seperti zikir dan juga syahadat. Cukup seorang bersyahadat dengan hatinya, dia yakin Allah zat yang berhak disembah. Kemudian Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Itu tidak bisa, tidak diakui. Sampai Imam Nawawi mengatakan sepakat semua ulama, orang yang yakin Allah zat satu-satunya berhak disembah dan Nabi Muhammad nabi yang terakhir, tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat dengan lisannya, saat wafat kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena syahadat itu amalan lisan. Tidak bisa seorang hanya mengamalkan dengan amalan hati, apalagi amalan zahir. Kemudian di sana ada amalan yang seorang tidak bisa mengamalkannya kecuali dengan amalan zahir, seperti gerakan sholat. Tidak bisa untuk mengatakan saya sudah sholat padahal gerakannya tidak ada takbirnya. Mengangkat kedua tangan tidak ada, menoleh ke samping kanan samping kiri tidak ada, ruku tidak ada, bangkit dari ruku tidak ada. Amalan apa itu? Tidak bisa kita sebut sholat. Kemudian sedekah. Sedekah itu amalan zahir, bukan amalan lisan, bukan amalan hati. Saya sedekah. Apakah kamu dikasih pahala oleh Allah saat kita mengucapkan saya sedekah? Sementara belum ada. Saya sudah sedekah. Mana sedekah? Dengan lisan. Oh, ini bukan. Sedekah itu bukan amalan lisan. Sedekah itu amalan zahir. Akhi, sini kamu, saya mau ngasih kamu duit 100.000. Udah datang dia mendekat. Mana duitnya? Sudah, saya sudah kasih. Mana? Dengan hati saya. Antum terima? Tidak bisa diterima. Kenapa? Karena sedekah itu bukan amalan hati, juga bukan amalan lisan. Kalau kita mengatakan saya sedekah, tidak ada amalan zahirnya, justru itu dosa karena berbohong. Tapi sedekah itu apa? Amalan zahir. Kamu ambil uang, kamu masukkan kotak infak, tanpa harus mengucapkan saya sedekah, tidak perlu. Kenapa? Karena amalan zahir. Itu iman itu semua. Iman itu ada amalan zahir, ada amalan lisan, ada amalan hati. Kemudian kata beliau, fa in ais fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Wa qala Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan, coba diperlihatkan kepada saya bagaimana kau menghidupkan orang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukannya saya tidak yakin ya Allah, tapi supaya hati ke saya tambah keyakinannya. Amalan hati itu tambah, tafawud, berbeda orang. Mungkin saat ini kita tidak tahu siapa yang kuat keyakinannya, siapa yang tidak. Kenapa? Karena kita dalam kondisi dan keadaan yang semuanya amalan saleh. Duduk di majlis ilmu, tidak ketahuan. Kapan seorang itu ketahuan keyakinannya tinggi atau rendah? Saat dibenturkan dengan ujian. Saat dibenturkan dengan ujian. Saat diuji oleh Allah, saat itulah akan ketahuan siapa yang benar-benar tipis keyakinannya dan siapa yang kuat. Orang yang kuat keyakinannya, maka imannya sehat. Kalau imannya sehat, itu dia tidak akan terpengaruh dengan sedikit godaan. Tapi kalau orang yang tipis berarti imannya sakit. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang sakit imannya sama seperti jasad lagi sakit. Jasad ini kalau tidak normal sehatnya, ya tidak lagi fit, itu kena sedikit kipas angin flu, ya tidak bisa di tempat AC, tidak bisa, atau kena sinar matahari sakit. Itu kenapa? Karena jasadnya sakit. Tapi orang yang sehat ketemu AC hebat, ketemu sinar matahari tambah sehat. Kenapa? Karena jasadnya sehat, jadi tidak terpengaruh dengan sedikit gangguan. Tapi kalau orang yang imannya itu tidak sehat, sama seperti jasad sakit, sedikit ada cobaan langsung goyah dulu, ya seakan-akan dia mau jatuh. Kenapa? Karena lagi sakit. Contoh misalkan orang digoda dengan perempuan, orang yang kuat imannya, sekalipun perempuan itu datang gonta-ganti,
itu dia tidak akan ini. Kenapa? Karena dia sehat. Tapi iman yang lagi sakit, seperti jasad lagi sakit, kena angin sedikit sudah gemeteran, sakit. Orang yang digoda oleh perempuan sedikit kok langsung hatinya kayak gue kayak mau copot, itu menandakan apa? Menandakan dia lagi rendah untuk perempuan, dia tidak kuat. Ya, imannya itu untuk itu lemah sekali, lagi sakit syahwat. Seperti itulah iman, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena waktunya sampai jam 6 lewat 5 menit. 5 menit ini kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Jazakumullah khairan. Tapi pada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perhatikan iman saya kadang-kadang juga apa ya, merenung iman itu apa sih sebenarnya dan ada di mana. Saya kalau bilang kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kadang-kadang kalau kita sudah dibenturkan ke masalah dunia, kita sudah tahu bahwa membenci itu salah. Berarti orang yang tidak beriman, marah itu salah. Nah, kemudian itu apalagi kita istilahnya menghujat seseorang, itu lebih salah. Tapi kalau kita sudah dibenturkan dengan kemauan kita, hasrat kita, dunia itu muncul. Kita sudah sholat, berapa kali kita berdoa dan berzikir, kita mempertemukan iman, tapi itu nah, jadi kadang-kadang di mana cara kita mempertebal itu, dan apa sebenarnya yang kita harus lakukan untuk bisa selalu jadi iman tidak bisa berdiri sendiri, harus iman kepada Allah dan kita meyakini Allah sifat-sifatnya, kalau kepada Rasul. Nah, mohon pencerahannya nih Pak Ustaz, bagaimana cara kita untuk bisa menghilangkan cinta dunia tadi yang melanggar iman sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pertama terkait dengan masalah yang tadi ditanyakan, satu, iman ini tidak boleh hanya sekedar merenung, ya. Jadi dia yang kita telah itu harus, kalau direnung tidak akan ketemu. Kenapa? Karena merenung ini kita tidak tahu rujukannya apa dia. Makanya dulu para ulama banyak juga tidak tahu ini apa-apa, langsung mereka belajar. Nah, dengan belajar itu terbentuk itu. Jadi ada, kalau kita merenung tidak ada rujukan, itu seakan-akan kita terbang mau ngambil sesuatu tidak ada tempat gantung gitu. Jadi kita akhirnya terbang di angkasa tidak tahu mau kemana. Nah, itu merenung. Maka ulama mengatakan, gimana cara kita supaya kita paham itu semua? Itu kita satu, pelajari Quran, kemudian dipadukan dengan hadis. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan kedua. Setelah itu ada perintah, laksanakan. Kemudian ada larangan, tinggalkan. Kenapa? Untuk memperkuat keyakinan atau amalan hati. Kalau kita lihat kepada sejarah para sahabat radhiyallahu anhum, ada yang masuk Islam itu, ada yang masuk Islam karena memang sudah kuat dari awal. Begitu dia melihat dikasih hidayah oleh Allah, tersentuh hatinya dengan Islam, yakin dia langsung Islam ini satu-satunya agama yang benar, langsung masuk Islam dia. Kemudian ada yang masuk Islam itu awalnya terpaksa karena jadi tawanan, sehingga apa? Sehingga mereka ditaklif oleh Nabi, ditaklukkan hati mereka, dikasih harta banyak. Setelah itu mereka ikut sholat, kemudian bayar zakat juga, kemudian melaksanakan amalan Islam yang zahir, sekalipun hati mereka belum menerima. Tapi dengan amalan saleh yang terus mereka paksa untuk mengamalkan, itu pengaruh sama hati. Ujung-ujungnya apa? Kuat hati mereka. Maka amalan saleh yang dilakukan oleh seorang itu akan memperkuat keyakinan dia. Tapi kalau kita tidak punya amalan saleh, hati ini tidak akan kuat. Makanya jangan nunggu kapan hati saya kuat, enggak. Kamu beramal. Hari kiamat seorang itu berjalan di atas sirah dengan apa? Dengan amalannya. Amalannya waktu di dunia. Di hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, ada nanti hari kiamat sekelompok orang seperti kilat di atas sirat, langsung masuk surga. Ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda lari, dan seterusnya. Di akhir Nabi mengatakan, hatta ta'jaz a'malul ibad, sampai amalan seorang hamba itu sudah melemah. Artinya kenapa yang terakhir ini tidak sanggup lagi berlari kencang? Karena amalannya di dunia sedikit, amalan soleh dia.
sehingga tidak sanggup membuat dia untuk lari kencang di atas sirat. Sampai kata Nabi, hatta yaji ar-rajul la yastati as-sayr illa zahfan. Hatta yaji ar-rajul la yastati as-sayra illa zahfan. Sampai ada seorang hamba itu untuk melewati sirat, dia tidak sanggup berdiri. Kenapa? Karena ibarat orang tua yang lumpuh, tidak punya kekuatan. Apa yang membuat dia tidak kuat? Kata Nabi, amalan solehnya waktu di dunia sedikit. Amalan soleh dia sedikit. Cuman karena amalan solehnya sekalipun sedikit masih ada, itu apa? Masih dia selamat. Dia terpaksa, karena dia mau juga ahli surga, tapi tidak sanggup berdiri. Dia merangkak di atas sirat, merangkak. Apa yang membuat dia tidak sanggup berdiri? Kata Nabi, amalan solehnya waktu di dunia itu sedikit. Maka kalau kita ingin bertanya apa itu iman, seperti apa sebenarnya, maka jangan berhenti belajar. Mau di rumah belajar, belajar di mana saja belajar. Kemudian yang kedua, diamalkan. Dengan amalan itu hati kita akan kuat. Karena kita ini kan di dunia ini dengan amalan ini akan naik terus. Ada kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama yang bermadhab Imam Ahmad. Beliau mengatakan ada orang meninggal di dunia itu dia derajatnya muslim, ya, diakui keimanannya, jadi ahli surga, tapi tidak sampai kepada mukmin. Ada yang dikasih umur oleh Allah 60 tahun, dia terus beramal dari muslim jadi mukmin, dia sampai wafat dia mukmin. Kenapa? Dengan apa dia mukmin? Dengan amalan saleh dia, sampai membawa dia kepada derajat mukmin, meninggal dalam keadaan mukmin. Berproses itu semua, berproses. Kemudian ada seseorang hamba karena semangat beramal, terus semangat sampai dia itu wafat di puncak di mana dia sudah jadi sampai kepada derajat ihsan. Ini puncak yang tertinggi. Ada orang yang meninggal dunia saat dikasih umur oleh Allah di dunia ini, dia manfaatkan untuk terus membangun jiwanya, beramal, berusaha meninggalkan larangan, melaksanakan perintah, terus seperti itu. Naik sampai tiba saatnya wafat, dia sudah sampai kepada derajat ihsan. Ada. Dengan apa itu semua itu? Tahapan itu kita lewati. Itu dengan amalan saleh, tinggalkan larangan, kemudian kerjakan perintah. Dari mana kita tahu ada larangan dan perintah? Belajar. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ada sekelompok orang Arab Badui masuk Islam, langsung mengatakan qalatil arabu amanna. Dan sekelompok orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman ya Allah. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan kalian mengatakan kami beriman, tapi katakanlah kami muslim, kami sudah masuk Islam. Apa alasannya? Kata Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalimat walamma dalam tatanan bahasa Arab kalau masuk ke fi'il mudhari itu maknanya iman kalian belum masuk ke hati kalian seperti yang membuat kalian itu naik derajatnya kepada derajat iman. Tapi iman kalian masuk ke dalam hati itu masih derajat Islam. Tapi kata Allah, lamma yadkhul itu masih proses. Sebentar lagi kalian akan menjadi orang beriman. Tapi untuk saat ini kata Allah belum. Ya, belum. Kenapa? Karena amalan kalian masih belum bisa mengangkat derajat kalian jadi orang mukmin. Tapi Allah sudah kasih kabar gembira, sebentar lagi kalian akan sampai kepada derajat mukmin. Nah, itu ulama rahimahullah taala menyebutkan kita ini semua berproses. Mungkin kemarin kita muslim, 1 minggu yang akan datang Allah akan mengangkat kita kepada derajat iman. Mungkin 1 tahun yang akan datang kepada derajat ihsan. Tapi jangan bengong, jangan nunggu kapan saya jadi mukmin. Tidak bisa. Laisa bil amani, bukan dengan angan-angan dan sekali bukan dengan merenung. Tapi kalau kita mentadaburi kemahabesaran Allah, itu dianjurkan. Tapi nunggu kapan iman kita kuat, beramal. Tinggalkan larangan, kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu iman kita kuat. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Baik, ada yang lain? Sudah tidak ada ya? Ya. Saya juga suaranya serak. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.